Gaspol! Gaspol memang. Nah, Pak Ustadz, berarti akhlak juga dong yang bisa menjadi rambu-rambu kita dalam menggunakan kreativitas, mengembangkan dan mengeksplorasi dunia. Ya. Akhlak itu yang menjadi remnya. Akhlak. Jadi bebas itu nggak sepenuhnya artinya boleh berbuat apapun. Termasuk dalam bikin konten loh Pak Ustadz. Bikin konten di sosial media. Kan katanya supaya yang penting viral, dapat duit. Tapi lupa value yang harus kita bagi itu apa? Jadi saya ini mengajar mata kuliah komunikasi. Adik-adik sekalian, ada 4 pertimbangan yang harus menjadi pegangan ketika Anda membuat pesan-pesan media sosial. Ya. Yang pertama disebut fungsi informasi. Kalau kalian menyebarkan sesuatu konten, ini informasinya apa? Tahu informasi? Informasi adalah pengetahuan baru tentang sesuatu. Itu informasi. Betul. Informasi kau dapat. Pengetahuan baru. Maka ketika kau membuat konten, punya pengetahuan baru orang yang lihat. Makanya saya kalau ceramah, selalu ada informasi di dalamnya. Bagaimana saya tahu orang dapat informasi? Begitu saja. Berarti dia tahu nih. Begitu Ustaz. Iya. Jadi zakat harta nggak boleh ke masjid, nggak boleh. Sudah tahu. Ada informasi di dalamnya. Yang kedua, ada fungsi edukasi. Apa itu edukasi? Mendidik. Jadi konten-konten yang kalian bikin supaya mendapat jadi amal, supaya menjadi jariah buat kalian, jariah kebaikan, maka harus ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Makanya saya kecewa melihat medsos kita dan para tokoh-tokoh medsos yang mengaku dirinya hebat di konten kreator mempermalukan anak-anak kita, tidak usah saya sebut namanya, yang dia sengaja mencari follower, memanfaatkan keluguan anak ini. Lain ditanya, lain dijawab. Siapa keluargamu, saudaramu paling tua? Bapakku. Pause. Iya kan? Lalu apa yang mau dicapai dengan mempertontonkan anak Indonesia seperti ini? Mereka viral hanya karena menangis, diputuskan ceweknya, tidak dibahas WhatsApp-nya. Apa yang mau dicontoh oleh anak-anak kita? Kenapa kok tidak bikin konten-konten? Mereka yang konten kreator yang sampai puluhan juta kau punya penonton. Kenapa tidak kau kasih anak Indonesia yang hebat? Yang mereka menyeberang sungai untuk sekolah dan akhirnya bisa dapat ijazah. Kenapa bukan konten seperti itu? Apa yang mau dicapai dengan mempermalukan anak Indonesia seperti ini? Akhirnya apa? Anak-anak, yang penting viral. Kok begini? Dan katanya dia public figure. Itu makanya ketika kalian membuat konten, ini harus ada unsur edukasi. Setidaknya di endingkan itu kau jelaskan. Maka saya adik-adik sekalian kan lihat kan, meskipun ada yang katakan musik haram, tapi kalian kan lihat saya kadang-kala bikin konten menyanyi. Darah muda, darahnya pada remaja, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Baru saya jelaskan, adik-adik sekalian, masa mudamu, masa menentukan masa depanmu. Jangan sampai kau tergelincir. Akhirnya kau tidak tekuni masa mudamu dengan memperbaiki sekarang. Maka kamu akan menyesal dan hancur masa depanmu. Itu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Makanya adik-adik sekalian jauhi khamar. Karena kalau kau mabuk rusak pikiranmu. Ada konten, ada seni, ada konten, ada dakwah, ada edukasi di dalamnya. Yang ketiga, setiap kalian membuat konten, pertimbangkan ini. Setelah informasi, edukasi, kemudian yang ketiga adalah hiburan. Boleh kau bikin hiburan, karena hidup ini perlu hiburan.
Tapi hiburannya bukan hiburan jorok. Hiburannya bukan menghina perempuan. Ini aktivis gender. Kadangkala saya kasihan lihat itu perempuan dipermainkan ketika stand up komedi. Ketika habis mie bahannya dia bully perempuan. Bikin kok konten, ada hiburan, tapi kok tidak hina orang. Mana yang disebut ada hiburan, tapi tidak menghina orang. Tetap ada hiburan di dalamnya, ada kontennya, dan ada tetap edukasinya. Lihatlah konten banyak, ada hiburan-hiburannya. Saya bikin dakwah. Nah, ada hiburannya di dalamnya. Saya cerita tentang bagaimana orang yang suka ngomel istrinya, dia dorong masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba 1 jam kemudian muncul makhluk dari dalam sumur, tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin di dalam sumur ini. 400 tahun mak di dalam. Ada perempuan di dalam ngomel terus. Baru 1 jam, enggak tahan, nggak lebih lari. Ada hiburan tapi ada edukasi. Apa? Kadang-kala laki-laki tidak bisa betah di rumah karena istrinya suka ngomel. Itu ada orang ketawa-ketawa tapi ada tetap edukasi dan ada nilai-nilai moral. Dan yang keempat, setiap kalian bikin konten ada kritik, ada kontrol. Tetap kita punya kritik, ya. Bayangkan kalau kalian mahasiswa sudah tidak punya daya kritis, tidak bisa lagi menyampaikan protes kepada pemerintah. Siapa lagi yang diharapkan untuk memperbaiki negara? Coba kalian adik-adik pelajari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Setiap ada pembaharuan pasti anak muda yang pelopornya. Bukan politisi, bukan pengusaha. Tapi anak mahasiswa. Cuma kadang-kala Jangko marah. Mau kau marah terserah. Jangko tersinggung, tapi mau kau tersinggung terserah. Kadang-kala saya kecewa lihat anak-anak mahasiswa sekarang. Mana suara kalian? Ketika ada ketimpangan dalam negara. Ketika orang berbicara tentang 3 periode, tidak pernah ada mahasiswa saya lihat bikin konten yang kreatif. Di mana mereka protes. Yang dia bikin sih, hai guys. Kita lagi naik motor guys. Sama itu ceweknya. Ya nenek. Apa faedah yang kau dapat dari situ? Maka di masa mudamu ini, boleh kau bebas membuat konten. Tapi jangan lupa, selalu pikirkan apa faedah, manfaat di dalamnya. Dan itu bisa kau pikirkan kalau kau selalu yakin bahwa selain amal jariah, ada juga dosa jariah yang ada setiap dalam kau berbuat. Dasar sekali. Yang kau bilang tidak ada waktu antara belajar dan cari nafkah. Itu orang pemalas itu. Zaman sekarang udah ada teknologi lebih gampang ya Pak Ustadz? Saya bos. Oh iya Pak Ustadz. Kalau dilihat ekonomi bapakku tidak mungkin saya bisa sarjana. Sebenarnya kalau bisa ditarik benang merahnya, kesimpulan dari kebebasan yang nggak bablas itu seperti apa sih? Terutama dalam bersosial media, ada 4 hal kalau boleh diingetin lagi. Ada yang inget yang pertama apa? Informasi. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, harus ada kritik. Nah sekarang saya mau tanya nih, yang di sebelah sini, konten terakhir yang diposting ada 4 hal itu nggak? Ada, luar biasa. Tepuk tangan. Yang ini saya nggak yakin ini punya sosial media nih. Ada, punya sosial media. Nama sosial medianya apa? Instagram Taufik Iyayat. Oke, di follow ya guys. Berapa followermu? Eh, Berapa followermu di IG? Lebih sedikit dari kita. 11.000. 2.400 Ustaz. Wah hebat. 2.400. Anak Ini berarti komunikasi. Fakultas Hukum Ustaz. Oke. Fakultas Hukum. Konten apa yang diposting Ya. biasanya sama anak hukum? Oke. Mohon izin Ustaz menjawab postingan terakhir saya di Instagram terkait dengan pasal 116 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni terkait dengan kita harus pelan-pelan ketika terjadi hujan atau genangan Ustaz. Ya. Jadi adik-adik sekalian,
supaya kau dilirik orang, buatlah konten yang sesuai dengan ilmumu. Itu supaya apa? Konsisten. Orang begitu mau cari isu agama, dia cari ini. Ya. Nah, kamu sekarang lagi sekolah, maka buatlah tulisan-tulisan player yang memberikan edukasi kepada orang tentang hukum. Ya, Itu betul. bagus sekali itu. Konsisten, misalnya minggu ini belajar hukum hari pertama. Nah, kau kasih keterangan. Lebih bagus kalau kamu jelaskan, bikin video. Pakai video nggak? Pakai gambar ilustrasi saja Ustadz. Gambar juga? Harus kau percaya diri, bikin kau video. Oh siap Ustadz, insya Allah. Orang itu, karena kamu bukan artis, orang tidak peduli muka. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Yang dia butuhkan adalah ilmumu Informasinya tentang hukum. Akhirnya besok-besok ada orang mau perlu informasi tentang hukum, orang ini pakar ini. Konten kreatornya Pakar. yang ini. Kenapa dia pakar? Dia sudah anak fakultas hukum dan dia kuasai ilmunya. Beda pakar rumbang. Apa tuh Pak Ustadz? Pakar rumbang. Pakar rumbang? Bukan dia ahli hukum, Tapi? bukan sekolah hukum, tapi selalu mau bicara hukum. Bukan salah, tapi tidak tepat. Ya, coba kau lakukan dan konsisten, insya Allah kau Viral. kuasai ilmumu dan kau akan dapat faedah dari situ. Amin. Ya, coba dia makan. Iya, Ya. iya. Ini udah bener ya Pak Ustadz tapi ya? Ya, Yang dibikin beliau udah benar ya? sudah betul. sudah betul. Dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Mantap. Nah, Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sayang saya lupa sampaikan tadi sama pimpinan rektor. Di IAIN Parepare saya bagikan 10 beasiswa. Di UIN Alauddin kemarin juga 10 mahasiswa. Di Universitas Hasanuddin ini saya akan bagikan 15 beasiswa. Pendidikan sarjana. Syarat prioritas utamanya adalah yang masih kategori masuk kategori anak yatim piatu. Ada yatim piatu di sini? Ada, bukan Yatim kameramen piatu. dong. Nah, kau Kameramen dapat. nggak angkat tangan. Langsung masuk, otomatis kamu dapat. Dari fakultas mana? Keperawatan. Perawatan. Kami biayai. Masya Minimal Allah. 10 juta 1 tahun. Oke. Tuh, ada lagi. Wah ini kelihatannya udah bukan Dia mahasiswa. bukan menerima beasiswa tapi memberikan beasiswa. Nah, Ya. Ada lagi. Ada Pak Sawedi Muhammad di sini. Atas nama yayasan yang saya bina, sampaikan kepada Pak Rektor, Ustadz Das'ad Latif memberikan bantuan beasiswa kepada anak Unhas 15 orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi 20 atau 25, insya Allah. amin. Ya. Sampai sarjana. Masya Allah, sampai sarjana loh. Ya. Ini yang jadi Ya. amal jariah ya Pak Ustadz. Insya Allah ya Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan semoga jadi berkah juga buat Ustadz dan juga buat para penerima beasiswanya. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan Pak Ustadz buat rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Silakan. Boleh, Ada ya? yang mau bertanya? Biasanya kalau mahasiswa tuh selalu ada ide-ide segar, ada diskusi-diskusi seru. Yang mau bertanya silakan. Maju aja Mas. Sini Mas. Sini kok, coba kok. Ya, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum. Sorry, Beliau sorry, bertanya. sorry. Baru pembukaan. Sorry. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dandis. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz terkait dengan tadi kita bahas tentang pendidikan, yaitu adalah bagaimana hukumnya jika kita memiliki keyakinan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini S2 karena saya S1 Ustadz, tetapi beban biaya itu masih diberikan kepada orang tua dengan alasan bahwa kita sibuk, tidak bisa membagi waktu untuk mencari biaya sendiri dan menuntut ilmu. Jadi hukumnya bagaimana ketika biaya itu masih kita limpahkan kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang Oke. lebih tinggi. Nah, Baik. sedikit di sini saja. Jangan kau dulu pergi supaya lama tongko nak kena kamera. Ya toh? Pertama, kamu ngomong dulu ke orang tuamu. Kalau dia merasa, dia gak masalah nak, masih sekolah kok, iya punya urusan, ongkosokmu, lanjutkan. Dengan catatan, kalau kau sudah dapat izin dan biaya dari orang tuamu, jangan kecewakan.
minimal tiap semester kau ada report, laporan ke orang tuamu, Pak, ini IP ku 2,1. Tapi jangan maki dulu marah, baru semester 1 baru kak beradaptasi. Insya Allah semester depan saya janji akan lebih tinggi dari ini. 2. Kalau ternyata orang tuamu bilang, ai, jak nana genet itu S1, S2 tunda mi dulu, kerja mau dulu nak. Kalau sudah kerja, ada balik waktu dan masih mau ke sekolah, baru ke sekolah. Ya. Yang ketiga, kalau ternyata kamu mampu cari nafkah sambil sekolah, lebih bagus. Jangan kau bilang tidak ada waktu antara belajar dan cari nafkah. Itu orang pemalas itu. Zaman sekarang dengan teknologi lebih gampang ya Pak Ustadz? Saya bos. Oh iya Pak Ustadz. Kalau dilihat ekonomi bapakku, tidak mungkin saya bisa sarjana. Tidak mungkin. Kalau lihat ini kecil, tidak mungkin saya punya banyak gelar. Kau tahu aja banyak gelarku toh? Banyak Ustaz. 5. Tapi istriku 1. Astagfirullahaladzim. Ya Pak. Toh? Apa? Tekad. Masa Allah tidak bantu kita kalau niat kita baik? Maka tekad itu yang harus bagus. Sudah itu jangan kau jangan lupa kau curhat kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya menuntut ilmu. Karena inilah yang bisa kulakukan untuk membahagiakan orang tuaku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini, aku terangkat derajatku seperti janjimu. Orang beriman berilmu terangkat. Ini bisa kulakukan ya Allah. Saya tidak bisa mendaftar sepak bola. Tidak bisa saya angkat derajatku dengan main bola di PSSI. Apalagi PSM, dah ada lapangan nah. Itu, nah, tidak mungkin juga saya masuk pencak silat. Nah baru karena lihat orang dipak jatuh mak. Satu-satunya cara yang paling kukuasai Allah, menuntut ilmu. Minta doa. Kalau Allah yang kabulkan doamu, kecil itu harapanmu deh. Cuma yang jadi masalah, tekad kita rendah, akhlak kita gabung-gabung batil, malas berdoa, maksiat jalan. Nah, kalau kau istiqamah memelihara syariah, istiqamah dalam kebaikan, baik ibadahmu, teguh kau ke dalam belajar, maka mahmuda, Allah angkat derajatmu. Masya Allah, dahsyat sekali. Udah kejawab ya bro? Sudah. Sudah ya? Udah gak punya masalah lagi ya? Alhamdulillah sejauh ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya udah kalau begitu saya kembali berikan tepuk tangan dong. Sependek pengetahuan saya Ustadz, itu kan kita dilarang dalam berpacaran dalam Islam. Nah, ada keinginan tersendiri, jujur Ustadz, saya punya pacar. 1, 2. Ya. Mencerahnya baru kau bilang haram. Yang sebelah tengah ya. Tadi kalau sebelah kiri, sekarang saya mau yang tengah nih. Ada yang mau bertanya? Yang depan, boleh maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ustadz, boleh tahu nggak kenapa pakai kacamata hitam? Soalnya cewek. Jadi, Kalau cewek banyak godaannya. oke. Maka Jadi saya Ustadz- tutup mata dengan kacamata hitam. kacamata hitam. Bukan berarti saya tidak lihat, mata saya tidak kelihatan sama kamera. Itu pertanyaannya. Pakai kacamata hitam, matanya kemana arahnya? Aduh. Ya, Oke. silakan bertanya. Silakan. Dengan siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Resti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Ya. silakan pertanyaannya Jadi Resti. sebelum bertanya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa ketika bagus ibadata, bagus salata, insya Allah akan diatur semua hidup tak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sudah saya rasakan itu Ustadz. Ketika Alhamdulillah. bolong-bolong salatku kayak macet-macet juga rezeki yang datang sama saya Ustadz. Alhamdulillah. Dan ketika rajin salatku, rajin ibadahku, dan alhamdulillah semua itu rezeki itu datang entah dari mana. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana pendapat tak ketika kayak sudah rajin ki ibadah, sudah rajin ki menjalankan segala perintahnya, tapi kayak masih ada masalah yang datang dan dirasa kayak apakah Allah sudah tidak sayang lagi sama saya, ataukah memang hal itu tidak pantas untuk saya dapatkan Oke. begitu Ustadz? Oke. Atau belum rezekiku atau bagaimana Ya. Ustadz? Terima kasih. Oh, Jadi iya. gini, tun.
Senin Kamis jalan. Macet-macet juga. Tahajud tiap Tahajud? malam. Boleh pinjam pakai mikrofonnya? Kadang-kadang. Tadarus berapa juz satu hari? Satu hari mungkin bisa selembar juz saja Ustaz. Alhamdulillah ada Mi. Ibadahnya bagus banyak. Meskipun tahajudnya tidak rutin. Adek, manusia yang paling hebat ibadahnya, paling bagus akhlaknya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana lebih kuat ibadah tak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu mungkin tidak perlu saya jawab Ustaz. Jawabku dulu. Jawabannya sudah pasti Rasulullah Sudah Muhammad pasti SAW. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu yakin tidak ada masalahnya Nabi? Pasti ada Ustaz. Nabi saja yang bagus akhlaknya, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah ngambil haknya orang, ibadahnya luar biasa. Ada tahu enggak kalau Nabi sholat sunnah? Bengkak betis beliau. Begitu lamanya berdiri. Tapi apakah tidak ada masalah dalam hidup Nabi? Banyak masalah beliau. Hampir boleh dikata tiap perjalanan hidup beliau pasti ada masalah. Di Madinah beberapa kali perang. Pernah mengalami kemiskinan, pernah diboikot, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, ketemu roti hanya minum air sampai Hasan Hussein pucat. Itu Nabi. Ibadah bagus. Nah, maknanya orang kalau kuat ibadah, ada masalah, maka masalahnya itu akan semakin mengangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingat firman Allah, apakah setelah engkau mengucapkan saya beriman kepadaku, kalau engkau sudah berkata saya beriman kepadamu ya Allah, lalu saya tidak uji kau? Tidak, pasti ku uji kau dulu. Kalau kau sudah rajin tahajud, rajin ngaji, mulut lisanmu sopan, saya uji dulu. Bedanya kalau orang tidak sholat, tidak puasa, maksiat, kena masalah, dia bukan diuji, tapi dihukum. Icallai. Tapi bagi orang beriman, bagus agamanya, bagus akhlaknya, dikasih musibah, musibah itu yang membuat dia lebih gampang masuk surga. Diangkat derajatnya. Tapi kalau begitu, kenapa saya Ustaz Tuhan? Nah baik ini sembayangku. Kenapa ini tetangga kosku deh selalu bawa cowok lurus-lurus hidupnya. Itu ya. Oke. Jadi ada sekalian, yang kedua, musibah itu Allah hadirkan dalam hidup ini karena Allah ingin melihat kualitas iman. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat bekalmu untuk akhirat. Bayangkan kalau mulus-mulus saja hidup, tidak ada cobaan, tidak ada masalah, kurang pahala. Karena orang yang sukses menghadapi masalah, ada masalahnya dia sholat tahajud, ada masalahnya dia Senin Kamis, ada masalahnya dia batang mengaji, memperbanyak ngajinya. Berarti ada masalah, dia tambah amalnya. Tapi kalau ada masalahmu kau tinggalkan agama Allah, makin tambah masalahmu, makin jauh kau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Gimana? Gitu. Pak Ustadz, Ustaz. percuma juga kalau akhirnya ngeliat juga. Ngapain pakai kacamata dari tadi? Acting. Aduh, gimana? Ti. Sudah terjawab? Ya terjawab. Resti atau Reski? Resti. Oh ya, beda sedikit. Dari Pinrang. Wajo. Wajo. Oh, oke lah, sama-sama orang Bugis. Sama-sama orang Bugis. Oke, terima kasih Resti. Boleh Resti, berikan terima dengan tepuk kasih. tangan. Ya. Sekarang izin ya Pak Ustadz kasih kesempatan lagi ya. Ya. Untuk yang bertanya, sebelah kiri. Boleh. Fresh graduate. Wush, mantap. Oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Fahriansyah, saya berasal dari Fakultas Keperawatan. Saya fresh graduate dari jurusan fisioterapi Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, ini kan sekarang lagi sindromnya ini untuk anak muda tentang pacaran. Jadi sependek pengetahuan saya Ustaz, itu kan kita dilarang dalam berpacaran dalam Islam. Nah, tapi ada keinginan tersendiri. Jujur Ustaz, saya punya pacar. 1, 2. Bagaimana caranya baru kau bilang haram?
Pak Ustadz, Iya, Ustadz. Pak Ustadz kan sering ngasih ilmu, ngajarin kita sabar. Pak Ustadz sabar dulu. Oh iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Sabar, ilaihi benar, raji'un. Ustadz ini kan baru Ustadz. Ya. Baru karena dia juga kebetulan kemarin ketemu di KKN. Cilo. Cinta kasih. KKN. Taruh anu memang ni taruh-taruhmu. Jangan metanalai mah tu tahu Oke. Iya Ustadz. Jadi Ya. bagaimana itu Ustadz? Apakah misalnya kalau misalnya kita mau jaga perempuannya dalam hal ini harkat misalkan dan martabatnya, apakah memang ada batasan-batasan tersendirinya Ustadz ketika misalnya kita mau Oke. berniat untuk menikahinya ke depan? Bagaimana seperti cara apa? menjaga Iya. harkat dan Iya martabatnya? Ustadz. Satu, pulang ini kopi lamar nih. Berani bro. Tuh. Ustadz. Itu Ustadz siap cara dampingin. menjaga harkat dan martabatnya. Selama kau masih pacaran, pasti setan masuk. Tinggi panenya Ustadz, dokter. Hah? Kalau dia tidak terima kok, karena dia dokter, orang kaya, berarti bukan itu jodohmu. Jantung kau mau paksa Allah. Ya Allah, kalau dia jodohku, nikahkanlah saya segera ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan saya ya Allah. Boleh kau berdoa begitu. Ya sudah, kau berdoa, bicara sama orang tua, datang kau sama dia. Saya tidak mau pacari kau. Saya tahu kau dokter, saya hanya fisioterapi. Tapi di sisi Allah bukan itu. Berikan saya kesempatan, saya buktikan, saya tidak rugikan masa depanmu. Datang kok, Pak, saya mau melarang. Datang orang tuamu. Turuti dan amalkan itu. Jangan kau kesampingkan budaya kita dalam melamar. Jantung kau langsung datang sama bapaknya, Pak, saya mau lamar anak. Wah. Ya ditolak dong. Tetap ada namanya adat. Iya. Kau datang sudah. Jangan kau pacar-pacaran. Ternyata dia tidak terima kamu. Bukan itu jodohmu. Sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Izin. Saya sayang kau dek. Tapi ternyata kau lebih mengutamakan gengsi. Kamu lebih mengutamakan dunia. Berarti bukan kamu yang saya cari. Iya, Pak Ustadz. Ustadz, tapi saya sering dengar katanya ada orang pacaran syar'i. Pret. Waduh. Apa ada pacaran syar'i? Aku bonceng-bonceng. Dari mana kau pacaran? Tidak ada pacaran, tidak ada, haram. Tidak ada itu bilang, anu jita wastas, pacaran syar'i. Pergi ke pengajian sama-sama. Pengajianmu bagus, tapi boncenganmu, pacaranmu haram. Ya? Siap Ustadz. Kalau kau serius, bulan depan dek, saya mau bawa orang tua aku lamar kau. Karena saya hormati kau, saya sayang kau. Terserah kau mau terima atau tidak. Kalau kau betul-betul juga sayang sama saya, urusanmu memperjuangkan saya bagaimana orang tuamu yakin sama saya. Kalau dia tidak bisa perjuangkan kau, bukan itu jodohmu. Maka 10 tahun yang akan datang kau harus buktikan dia menyesal menolak lamaranmu. Mantap, dahsyat sekali. Siap Ustadz. Tuh? Iya Ustadz. Sudah itu kau bikin status I will survive. Pak Ustadz, Jangan kau langsung bikin rasanya hidup tak ada gunanya lagi. Oke deh ya. gimana? Oke. Terjawab ya? Iya. Siap, terima kasih. Terima Kita kasih, kasih tepuk tangan, kita kasih semangat. Ini disaksiin sama banyak orang loh. Sama sahabat dahsyat juga dimanapun berada. Ini jangan-jangan juga calonnya udah ngelihat nih Pak Ustadz. Ya. Wah, dia mau melamarku bulan depan nih. Alhamdulillah. Jangan sombong dengan kaya. Kalau Allah marah, dititipkan satu saja penyakit dalam dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Pernah dimarahin sama Ustadz? Posted baik. Bilang apa jalan na kasi lulus ko. Nah sekarang saya akan memberikan permainan yang sangat sulit. Untuk mahasiswa nggak boleh gampang. Permainan sweet. Ya gitu aja, gunting. Gunting, kertas, batu. Oke? Sekarang kamu mau pilih yang mana di antara 3 ini? Mas siapa namanya? Agung. Agung dengan? Arul.
Daeng Agus, Daeng Agus. Daeng Arul, Ya. Kesanang. Sini kok, Dek. Sini. Oke, Ya. agak kareba? Baji-baji. Udah bisa sedikit Pak Ustadz. Sudah. Sedikit. Boleh dekat kakak? Dengan kakak siapa? Ninda. Kakak Ninda. Satu lagi dengan kakak? Ulfa. Oke. Sekarang kita minta sweet ya, berdua. Gunting, kertas, batu. Gunting, kertas, batu. Terserah. Oke? Nanti dijelaskan. Anda juga. Anda jelaskan. Maksudnya gunting itu apa? Berdasarkan tadi keilmuan, keimanan, dan tausiah yang sudah dimiliki. Oke, siap ya? Silakan. Sweet ya, nanti jelaskan. Sudah paham? Sudah paham? Silakan Sweet, pegang, bersiap. 3, 2, 1. Yang menang, yang batu. Boleh dijelaskan? Ya. Kenapa saya memilih batu? Ya. Karena sesuai tadi nasihat yang disampaikan oleh Ustaz bahwa menjadi seorang penuntut ilmu itu kita harus kuat, tegar dan harus optimis dan percaya. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi dengan kita memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita bisa mengangkat derajat kita. Jadi lebih percaya diri menuntut ilmu dan lebih mengamalkan nantinya ilmu yang telah kita dapat. Wih, Mantap. macako. Mantap ya? Mantap. Saya Mas Bayu ketika berbicara tentang batu dan ilmu, sekeras-kerasnya batu, ditetesi air yang lembut. Kalau ditetesin terus, Ya. pasti berlubang. Betul. Itu kata orang tua dulu. Kalau kau tekun menuntut ilmu, keras apapun hidupmu, pasti kau bisa lalui. Oke, kita Jangan berikan baru tepuk satu kali tangan. menyerami, dia bilang, mak, ndak bisa mak kuliah, mak, sekeki dosenku. Menyerah, aduh sudah. Itu bukan karakter orang penuntut ilmu. Ya. Ya? Siap. Cocok, betul sekali. Oke, Ya. berikutnya. Ya baik. Kenapa memilih gunting? Ya, saya memilih gunting karena pemikirannya bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harus memiliki pemikiran yang tajam. Kemudian bagaimana kemudian kita mengamalkan ilmu itu dengan baik. Tapi sayangnya ternyata memang betul yang dikatakan oleh teman saya bahwa batu ketika melawan gunting tidak akan pernah bisa menang. Mengapa kemudian ketika kita belajar dengan tekun, ketika kita belajar dengan kuat, hal yang kemudian kita pikir bahwa pemikiran tajam itu, kemudian hal yang kita anggap bahwa kita bisa melakukannya, tapi ketika kita tidak kekeh, tidak gigih, tidak tekun dalam menuntut ilmu, hal yang semestinya bisa kita raih, kita impikan dan kita capai mimpi itu tidak akan pernah bisa terwujud. Meskipun kita memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan iman, kemudian tidak dibarengi dengan ilmu yang baik, dengan tekad dan yang kuat, tidak akan pernah bisa mengambil ilmu itu dengan baik seperti itu. Terima kasih. Dahsyat sekali. Mantap, terima kasih jawabannya. Saya mau ke yang sebelah kiri, yang kakak-kakak di sana. Jangan sampai kau kasih malu laki-laki, bos. Kakak Agus. Bro, Ya, 1, 2, 3. Oke. Kakak Agus. Arul. Arul, pilih apa tadi? Kertas. Kertas. Kakak Batu. Oke. Kenapa kertas? Kenapa saya pilih kertas? Perumpamannya begini, ketika batu ini kuat dan keras, pasti masih ada yang bisa kalahkan. Dan yang bisa kalahkan itu adalah orang-orang yang mungkin terlihat lemah atau terlihat ramping, tapi sebenarnya dia lebih hebat dibandingkan orang yang keras itu. apa masuk ramping? Perjelas dulu. Oh, bilang ramping baru kuliah lihati, Kak. Ya. Oke. Oke. Ya. Bagus. Baik. Ya. Siapa namamu? Saya Agung Ustaz. Agus. Agung. Agung. Ya. Oke. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Banyak anak sospol di sini, Ilmu banggaku. Komunikasi. Wih. Hah? Kamu? Komunikasi Ustaz. Oh, semester berapa kok? Semester 3. Pernah mau kuliah ajar? Iya. Mata kuliah apa? Komunikasi antar pribadi. Wih, pernah dimarahin sama Ustadz? Posted baik. Bilang aku jelek nak kasih lulus kok. Depan orangnya aja. Coba kalau masuk kelas Ustadz belum datang. Aduh, Ustadz jangan sampai masuk ya hari ini. Ngaku loh.
Baik. Baik langsung ya. Oke, Agung, kenapa pilih batu? Dan menurut Agung kenapa bisa kalah sama kertas? Karena ketika kita kaitkan dengan kita menuntut ilmu, maka kita harus menjadi orang yang keras. Karena di mana di luar sana tantangan itu banyak sekali yang ingin menerpa kita. Jadi kita harus menjadi batu supaya kita harus tahan banting, kuat dan sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa terlalu keras karena bagaimanapun kita sebagai seorang pendakwa penuntut ilmu, kita juga harus tahu kondisinya seseorang seperti apa. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang keras, tapi ketika kita memberikan sebuah masukan, saran dan kritikan, orang itu pasti akan menerima sesuai apa yang telah kita sampaikan dan tergantung bagaimana kita cara menguasai karakternya seseorang di luar sana. Siap, tepuk tangan dong untuk 4 orang yang ada di depan. Saya perlu jelaskan permainan silakan, ini. Pak Ustadz. Harus mengambil iktibar, pelajaran dari apa namanya dulu di kampung ini? Pus. Ini kalah sama batu. Cuk. Tunggu dulu, kasih tetap batu. Cuk. Kalah. Kalau dulu ini bukan kertas simbolnya, baru saya tahu. Itu apa, Ustaz? Dulu saya di kampung jala. Oh, jala. Artinya batu bisa dijala sama ini. Oh. Tapi ini bisa digunting. Oh, betul. Artinya apa? Tidak ada orang yang hebat selamanya. Itu berarti bahwa jangan kamu sombong dengan apa yang kamu miliki sekarang, karena pasti ada yang mengalahkannya. Itulah sebabnya Allah melarang kita sifat sombong. Karena apa yang kamu sombongkan? Jabatan di Unhas ini setinggi-tinggi jabatan rektor. Tapi pasti ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat bagaimana, pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ganti lagi. Apalagi yang kamu hebatkan? Kaya. Jangan sombong dengan kaya. Kalau Allah marah, dititipkan satu saja penyakit dalam dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Apalagi yang membuat orang sombong? Ilmu. Jangan sombong karena ilmu. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Maka ketika kau punya ilmu, sikap yang terbaik adalah menghargai perbedaan. Nah, inilah makna dari adik-adik sekalian, sehingga dari kecil, dari awal kita diajarkan orang tua dulu, pakesingi adekmu, pakesingi ampe-ampemu nak, perbaiki akhlakmu, perbaiki tutur katamu. Karena orang yang baik akhlaknya, tidak ada orang tidak senang. Salah satu sebab Rasulullah itu sukses dalam dakwah karena akhlaknya baik. Maka adik-adik sekalian, tuntut ilmu sedalam-dalamnya, tuntut ilmu sejauh-jauhnya, meskipun dia tidak pernah salah, kenapa dia dituntut? Beda dong Pak Ustadz. Maksudnya bukan dituntut itu diminta pertanggungjawaban, bukan. Ya, pokoknya belajar. Tangkaplah ilmu. Tetapi dengan tetap mengedepankan akhlak. Ada pepatah dulu mengatakan, gantungkan cita-citamu seperti bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Tidak ada orang hina karena rendah hati, dan tidak ada orang mulia karena kesombongannya. Fir'aun laknatullah alaih diharamkan masuk surga, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia jelek, bukan karena dia miskin, tapi karena dia sombong. Sombong al-mutakabbir, yang maha sombong, hanya pantas dimiliki oleh Allah, karena Allah lah yang tak terbatas kemampuannya. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, seperti yang disampaikan tadi, kita harus menyebarkan konten dengan baik, dengan memberikan manfaat. Ada unsur edukasi, informasi, lalu kemudian ada hiburannya, dan juga ada kritis. Semua itu pasti perlu ilmu. Nah, bagaimana bebas yang tidak bablas? Mohon petuahnya buat kita semua, Pak Ustadz. Semua itu yang bisa membatasinya adalah adab. Kamu bebas, negara demokrasi, bebas. Hak asasi, tapi ingat ada kewajiban asasi. Kamu bebas memang menyebarkan, tapi di samping kebebasan itu
ada hak orang lain yang kalau dia merasa haknya terganggu, maka bisa berujung dengan pidana. Maka puncaknya adalah ilmu. Itu tadi itu. Ilmu ini yang bisa kita tahu. Kalau kau hanya sebar-sebar, tidak ada ilmu, maka ya lihatlah itu kejadian. Saya tidak tahu Pak, saya hanya ikut sebarkan, saya dapat dari grup. Apalagi? Sudah, Ujungnya maka pidana. dibutuhkan ilmu. Maka tentu adik-adik sekalian, aneh kalau ada anak mahasiswa tidak bisa membedakan mana hoax, mana berita yang baik. Pun kalau berita itu benar, berpijak dari pelajaran tadi Abu Hurairah dengan Umar bin Khattab, jangan langsung kau sebarkan apabila berita itu ada mudarat di dalamnya. Dahsyat sekali. Bebas di era zaman sekarang adalah satu hal yang tidak bisa dihindari, tapi tentu ada batasannya. Batasannya itu dia tadi, dua hal yang kita miliki di awal, ilmu dan juga iman. Kami pamit, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh tim dari Metro TV, dan juga terima kasih teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di Gaspol. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.